Bertuhan dengan beragama itu tidak sama, Mas Yahya. Mau diakui mau tidak ini tidak sama. Ini dua hal yang berbeda gitu loh. Orang yang beragama belum tentu dia betul-betul bertuhan. Mungkin hanya ngerti tata caranya saja, betul enggak? Kemudian orang yang bertuhan juga demikian. Belum tentu dia beragama, karena bisa jadi dia hanya mengenali tentang ketuhanannya, tapi dia tidak mau mengenali atau mempelajari tentang agama. Nah, lalu kenapa kita tidak mau menjalankan dua-duanya gitu loh maksud saya? Harusnya pemahaman-pemahaman seperti ini bukan memecah belah, bukan saling menyesatkan, Mas Yahya. Justru pemahaman-pemahaman seperti ini semakin menguatkan. Spiritual tentang ketuhanannya tidak ada sama sekali. Makanya orang yang beragama, yang si paling paham agama, ini masih tega, masih rela, masih mau, masih suka menyakiti sesamanya, Mas Yahya. Baik yang agamanya sama, lebih-lebih yang agamanya berbeda. Ini nyata. Mereka hanya terjebak di kepentingan tentang agama ini tadi. Entah itu untuk kepentingan pribadi, kepentingan untuk memuaskan hasrat dirinya, kepentingan untuk mendapatkan keuangan. Betul enggak? Betul. Ini banyak loh ya sekarang ini. Semakin kita yakin dengan agama kita dan semakin kita beriman dengan Tuhan kita. Jalankan dua-duanya. Nah, kebanyakan sekarang ini hanya menjalankan keyakinan agamanya, Mas Yahya. Agama, Mas Wahyu. Agama ini seringkali dikaitkan dengan kabar gembira, Mas. Baik dalam konteks ajaran agama maupun pengalaman secara pribadi, Mas. Kalau dalam agama kan ada utusan ya, Mas ya, untuk menyampaikan kabar gembira ini. Dan peringatan kepada manusia, mengajak juga untuk menuju jalan kebenaran dan kebahagiaan. Tapi kenyataannya justru agama ini dijadikan bahan untuk menakut-nakuti, Mas. Dengan doktrin-doktrinnya, sehingga manusia atau penganutnya dipaksa untuk ikut doktrin tersebut. Dan ini tidak jarang dijadikan kesempatan untuk pemanfaatan, Mas, dalam segala hal. Kenapa justru menjadi jalan ketakutan, bukan jalan kebahagiaan, Mas? Yang salah itu bukan agamanya, ya. Yang salah itu adalah pelaku daripada agama tersebut, Mas Yahya. Nah, disinilah kadang kesadaran itu justru harusnya bisa diposisikan di barisan yang paling depan. Kalau sudah kesadaran ditaruh di depan sendiri, ya, ibaratnya kita akan bisa menyelaraskan dengan semua, Mas Yahya. Karena kalau sudah nggak sadar, Mas Yahya, jatuhnya itu ya merasa paling benar sendiri, merasa paling pintar sendiri. Nah, sekarang begini, kita bicara tentang agama apapun. Kalau kita bicara agama, wajib hukumnya bagi penganut agama mengikuti tata cara atau aturan yang ada di agama tersebut. Betul enggak? Betul. Tetapi kenyataannya, para pelaku yang menjalankan agama ini, baik para oknum-oknum pemuka agama atau oknum-oknum yang merasa lebih paham tentang agama, di dalam mengartikan saja isi daripada agama ini banyak yang salah loh, Mas Yahya. Banyak yang nggak sama satu dengan yang lain. Kita bicara tentang ritual saja. Ritual di dalam keagamaan. Agama apapun. Ritualnya bisa berbeda-beda, Mas Yahya. Kita belum masuk ke spiritualnya, kita baru masuk di ritualnya saja. Itu sudah banyak yang nggak sama di agama apapun. Lebih-lebih di agama Islam. Ritual di dalam sholat saja berbeda kiai, berbeda loh Mas Yahya caranya. Bacaan juga demikian. Lafal ini berbeda, orang sudah berbeda Mas Yahya. Lalu kegunaan artinya juga bisa berbeda-beda Mas Yahya. Lah ini loh yang kadang istilahnya memang kembali lagi ini bisa jadi kepentingan itu tadi Mas Yahya. Tidak jarang justru ini dijadikan ajang untuk saling berebut mencari pengikut, ya, kemudian menakut-nakuti dan mengkotak-kotakkan yang lainnya yang tidak sesuai dengan agamanya. Jadi kalau kita bicara yang di Kristen saja, Kristen di dalamnya ini juga
Tidak sepenuhnya benar-benar satu tujuan Mas Yahya, atau satu konsep yang sama gitu. Kita bicara Islam, sudah sama, pecah jadi berapa Mas Yahya? Dari bacaan saja berbeda loh Mas Yahya. Cara melafalkan berbeda, ya. Cara mengartikannya berbeda, cara penyampaiannya juga berbeda. Jadi sama juga di agama-agama yang lain. Nah, kalau kita terjebak di sana, ya benar, agama justru akan menjadi sumber ketakutan. Karena memang isinya adalah doktrin-doktrin tentang bagaimana kita ini seolah-olah kita harus melakukan hal yang sesuai dengan apa yang ada di agama tersebut. Dan yang tidak sesuai atau tidak sama, antara yang Kristen menganggap bahwa yang Islam adalah sesat, betul enggak? Betul. Tidak mungkin bisa masuk surga kalau tidak lewat agama Kristen. Demikian pula sebaliknya, yang Islam juga demikian. Tidak akan bisa masuk surga siapapun di dunia ini kalau tidak melalui agama Islam. Ya ini sebetulnya kan para pelakunya Mas Yahya yang menakut-nakuti ini. Iya kan? Iya betul. Bukan agamanya yang salah Mas Yahya, tapi pelaku agamanya gitu loh Mas Yahya. Nah terus kalau kita terjebak di sana, jadinya kita ikut-ikutan saling menakuti satu dengan yang lain, jatuhnya ya nggak rukun Mas Yahya. Makanya selama orang itu berebut tentang agama, ya, maka selama itu pula tidak akan pernah tercipta kedamaian Mas Yahya. Iya Mas ya, seharusnya agama ini membuat kita bahagia, di dalamnya ada ketenangan juga ya, dan menjadi sumber kekuatan spiritual dan motivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ya Mas, dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama ya Mas ya. Akan tetapi justru kita nggak paham, akhirnya bertengkar mencari mana yang paling benar. Ya itu, makanya saya katakan sebelum kita masuk ke dalam pemahaman tentang agama, ya, alangkah baiknya kita masuk dulu di dalam pemahaman tentang kehidupan ini. Jadi kalau sudah paham pondasinya hidup ini apa, ya, maka pengembangannya termasuk mempelajari tentang agama itu akan menjadi hal yang benar, gitu, hal yang baik, gitu, bukan hal yang malah membuat kita ke arah yang salah. Karena ya kita mau mengakui mau tidak Mas Yahya, cuman ada orang itu berani jujur, ada orang yang munafik, ya macam-macam, ada banyak. Tapi kita menghargai itu karena ya itulah perbedaan-perbedaan, ya, karakternya berbeda, kejiwaannya berbeda. Jadi masih banyak kok yang menjalankan agama ini hanya sebatas ritual keagamaan saja Mas Yahya, tidak mampu masuk di dalamnya, ya. Jadi hanya nilai ritualnya saja yang diutamakan. Bagaimana tentang bacaannya, tentang lafalnya, ya, bagaimana tentang tata cara ibadahnya. Oh, setiap hari Minggu ke gereja, oh harus sholat 5 waktu, tentang gerakan sholatnya, tentang semuanya Mas Yahya. Terjebak hanya di ritual Mas Yahya, artinya aturan dan tata caranya, tapi nggak mau mempelajari masuk tentang spiritual. Sedangkan kalau paham tentang spiritualnya, bagaimana di sana kita diajarkan untuk berkesadaran, untuk meningkatkan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan selaras. Selaras tentunya selaras atas dasar apa? Atas dasar pikiran dan juga hati kita ini betul-betul sejalan. Jadi tidak ada kebohongan gitu loh Mas Yahya. Jangan pikirannya ini seolah-olah baik, tetapi di sini ternyata nggak baik misalkan, dan lain sebagainya. Ini banyak contohnya lah Mas Yahya, dan kebanyakan hanya terjebak di sana, yang ujung-ujungnya hanya merasa bahwa tata caranya yang paling benar, tata caranya yang paling baik, dan yang lain tidak akan dianggap benar oleh Tuhan kalau nggak sesuai dengan tata cara si A, si B, si C. Nah ini kan konyol, padahal Tuhan bukanlah milik suatu agama. Tuhan bukanlah milik suatu golongan atau kelompok. Tuhan ini milik semua yang ada di jagat raya ini, siapapun itu. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan dari segala unsur kehidupan yang ada. Jadi nggak perlu kita berebut. Ya ini yang bikin nggak maju-maju. Agama justru dijadikan alat untuk menakut-nakuti. Agama justru dijadikan alat untuk mengkotak-kotakkan manusia. Apakah itu yang dinamakan bahwa kita ini betul-betul
dekat dengan Tuhan. Betul-betul kita ini mengenal Tuhan. Padahal kalau kita bicara tentang Tuhan, secara sederhananya adalah tentang cinta kasih, Mas Yahya. Kedamaian, ketenangan, ketentraman. Nggak usah bicara yang aneh-aneh sudah. Tenang pikiran dan tenang hati. Lah, orang yang tenang pikiran, tenang hati adalah orang yang mampu menempatkan dirinya dimanapun dia berada. Mau dia kumpul dengan, mohon maaf, para perampok, para pencuri, dia tahu bahwa merampok dan mencuri itu tidaklah baik. Artinya apa? Kita tidak perlu menjadi seperti perampok dan pencuri itu. Tapi kemudian apakah kita membenci mereka? Bukan hak kita. Karena apa? Kita tidak pernah tahu alasan mereka menjadi perampok dan pencuri itu apa. Kalau memang mereka memilih jalan itu, ya sudah, biar itu jalannya mereka. Kita juga belum tentu lebih baik dari mereka. Bisa jadi kita tidak menjadi pencuri, tidak menjadi perampok, tetapi kita melakukan hal-hal yang bertentangan di bidang yang lainnya. Jadi saya rasa ayo wujudkan bahwa kita ini bukan hanya beragama, tetapi kita juga bertuhan. Itu yang paling penting, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang, dengan damai, menjaga ketenangan, kedamaian di seluruh jagat raya ini, menjaga hubungan baik antara pribadi kita dengan Tuhan kita, dan menjaga hubungan baik antara kita dengan alam semesta, termasuk dengan sesama manusia. Ya Mas, kalau kita flashback ke masa lalu ya, di mana leluhur kita ini kan nggak beragama ya Mas ya, justru hidupnya bahagia, tenang, kemudian agama masuk. Nah ini berubah jadi 180 derajat ya, yang dimana sebelumnya kita hidup tentram, kita hidup damai dengan sesama, saling mengasihi. Dengan datangnya agama kok justru malah kita sering bertengkar, Mas. Nah pertanyaan saya, apakah kita lebih baik nggak beragama, Mas? Biar kita kembali ke masa lalu yang dimana kehidupan kita akan jauh lebih tentram sebelum masuknya agama, Mas. Masa lalu sudah, biarkan menjadi masa lalu, dan yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menjalani masa-masa kita ke depan ini menjadi lebih baik. Kalau dulu jauh sebelum ada agama masuk, para leluhur kita, mbah-mbah kita di zaman dahulu, kehidupannya jauh lebih tenang, jauh lebih tentram, jauh lebih adem, lebih ayem dalam segala hal. Itulah yang harus kita pelajari di masa saat ini. Kalaupun sekarang ini sudah ada agama, kenapa kita tidak mau menyelaraskan ini supaya bisa berjalan seiring, Mas Yahya? Karena pasti ada plus minusnya. Perkembangan zaman di zaman dahulu dengan di zaman sekarang kan sudah berbeda jauh. Artinya butuh penyesuaian, Mas Yahya. Untuk apa? Untuk supaya bisa sama-sama berjalan seiring. Jadi menurut saya agama itu juga baik. Tinggal bagaimana kita menjalankannya, kan begitu. Kita ambil sisi positifnya, dan kita ambil juga sisi positif dari ajaran-ajaran leluhur kita. Lalu kita padu-padankan, kita jalankan dua-duanya, Mas Yahya. Nah, kalau kita bisa menyelaraskan itu, saya rasa hidup kita tetap akan damai. Tidak harus kita mengulang menjadi di zaman dahulu kita nggak beragama, tidak, karena zamannya sudah berbeda. Tapi justru beragama, tetapi tidak sekedar beragama, karena orang di zaman dahulu sudah bertuhan jauh sebelum ada agama. Lalu kenapa tidak kita gabungkan? Kita tingkatkan pemahaman kita tentang keagamaan, dan kita tingkatkan pemahaman kita tentang ketuhanan atau tentang bertuhan, supaya bisa berjalan selaras. Karena bertuhan dengan beragama itu tidak sama, Mas Yahya. Mau diakui mau tidak, ini tidak sama. Ini dua hal yang berbeda gitu loh. Orang yang beragama belum tentu dia betul-betul bertuhan. Mungkin hanya ngerti tata caranya saja, betul enggak Mas Yahya? Betul. Nah kemudian orang yang bertuhan juga demikian. Belum tentu dia beragama, karena bisa jadi dia hanya mengenali tentang ketuhanannya, tapi dia tidak mau mengenali atau mempelajari tentang agama. Nah lalu kenapa kita tidak mau menjalankan dua-duanya gitu loh maksud saya. Harusnya pemahaman-pemahaman seperti ini bukan memecah belah, bukan saling menyesatkan, Mas Yahya. Justru pemahaman-pemahaman seperti ini semakin menguatkan. Semakin menguatkan.
Karena apa? Semakin kita yakin dengan agama kita dan semakin kita beriman dengan Tuhan kita. Jalankan dua-duanya. Nah, kebanyakan sekarang ini hanya menjalankan keyakinan agamanya, Mas Yahya. Spiritual tentang ketuhanannya tidak ada sama sekali. Makanya orang yang beragama, yang si paling paham agama, ini masih tega, masih rela, masih mau, masih suka menyakiti sesamanya, Mas Yahya. Baik yang agamanya sama, lebih-lebih yang agamanya berbeda. Ini nyata. Mereka hanya terjebak di kepentingan tentang agama ini tadi. Entah itu untuk kepentingan pribadi, golongan, tapi itu nyata. Kepentingan untuk memuaskan hasrat dirinya, kepentingan untuk mendapatkan keuangan, betul enggak? Betul. Ini banyak loh ya sekarang ini. Dulur-dulur teman-teman silahkan cek aja di sosial media, banyak. Enggak usah ngomong tentang semua harus kalau ahli agama pasti, enggak. Banyak ahli agama yang bosok, Mas Yahya. Banyak ahli agama yang nggak pakai otak. Banyak ahli agama yang nggak pakai hati, Mas Yahya. Membunuh, memperkosa, ya, membohongi, menipu, banyak. Jadi tolak ukurnya jangan agama dong, tolak ukurnya Tuhan. Agama ini hanya alat, hanya jembatan. Nah, kalau hanya alat-alat ini bisa berfungsi dengan baik atau tidak, jembatan ini bisa mengantarkan kita sampai tujuan atau tidak, tergantung siapa? Tergantung manusianya. Tergantung manusianya, artinya tergantung kita yang menggunakan alat tersebut, betul enggak? Betul. Bukan tergantung Tuhan, Mas Yahya. Nah, inilah yang harusnya dipelajari, ya. Jadi saya rasa jangan sampai agama ini justru hanya dijadikan alat untuk menakut-nakuti, untuk menyesatkan yang satu dengan yang lainnya, dan lebih-lebih dijadikan alat untuk kepentingan-kepentingan itu tadi, Mas Yahya. Biarpun kita nggak bisa lepas dari itu, Mas.